berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan, berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Hidup saling mengingatkan. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, ada seorang teman ketika ditegur, diingatkan, dinasihati oleh teman lain, dan jawabannya selalu sama. Yang gak kawan yang alami hal ini. Selalu saja jawabannya seperti itu. Ketika dia buat kesalahan, ketika dia mengalami suatu kesulitan dan diingatkan oleh orang lain, maka jawabannya akan selalu sama. Yang gak kawan yang alami hal ini. Selalu saja jawaban yang seperti itu membuat dia tidak ada perubahan dan tidak berusaha untuk mengubahkan dirinya dan mengintrospeksi. Selalu mengaitkan apa yang dia alami dengan orang lain. Coba yang sekalian orang itu yang mengalami. Itu yang sering terjadi sehingga tidak ada perubahan. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kehidupan sehari-hari ada baiknya, sebagaimana judul dari khotbah ini, hidup saling mengingatkan. Dan itulah yang sedang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini. Secara keseluruhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup saling tolong menolong, untuk hidup saling mengingatkan satu sama lain. Dan ketika ada orang yang berbuat salah, yang berbuat hal yang tidak baik, yang punya kekurangan, maka orang lain harus mengingatkannya. Sebagaimana dalam nats ini, ibu bapak saudara, dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Artinya hidup saling mengingatkan itu, ketika ada orang yang berbuat pelanggaran, maka kita, teman, sahabat, keluarga dari orang tersebut harus mengingatkan. Dikatakan, maka kamu yang rohani harus mengingatkan, ya. Yang melakukan pelanggaran harus diingatkan, harus ditegur, harus disapa. Salah itu bang, salah itu dek yang dilakukan seperti ini yang benar. Harus mau saling mengingatkan. Bagaimana penulis Amsal juga dalam beberapa tulisannya mengatakan bahwa ada baiknya hidup berdampingan itu hidup yang saling mengingatkan dan saling menegur, saling menasihati. Dan ketika orang yang tidak berhikmat, yang tidak mau ditegur, yang tidak mau diingatkan, maka tidak ada lagi hikmat bagi dia. Yang ada hanya kebodohan dan kebebalan dalam hati. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, seorang penulis, Sania Kuncoro, penulis dari Indonesia, berkata, hidup ini akan selalu penuh kejutan. Semua serba tidak terduga. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan. Ya, ada saja hal yang tidak terduga yang mungkin yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita kepleset, salah, tersandung, dan ada orang lain yang dengan ikhlas mengingatkan kita supaya kita boleh berubah. Itu hal yang baik yang harusnya bisa kita pegang. Dan ada orang lain yang dengan ikhlas juga mau menuntun kita, memimpin kita ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Walaupun kita berusaha untuk melawan, tapi ada orang yang mau dengan ikhlas pula mengingatkan, mengajak dengan lembut, mengajari dengan lembut, dan menjadikan diri mereka teladan, inspirasi bagi kita, sehingga kita boleh meniru, meneladani orang tersebut. Dan hidup kita sebagai orang percaya juga seharusnya demikian. Kita boleh tuntun orang lain, kita boleh mengingatkan mereka dengan kasih dan lembut, dan kita menjadikan diri kita teladan, karena kita tidak jatuh dalam pencobaan yang sama seperti yang dialami
oleh orang yang kita tegur, oleh orang yang kita ingatkan, oleh orang yang kita sapa tersebut. Karena Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, Sultan Jogja berkata, pengaruh suatu teladan yang baik jauh lebih bermanfaat daripada suatu teguran yang tajam. Ketika kita mengingatkan orang lain, menegur orang lain, pengaruh teladan kita adalah hal yang lebih diingat dari orang tersebut, sehingga mereka mau berubah dari apa yang kita katakan, karena teladan yang kita tunjukkan adalah baik dan benar. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita hidup berdampingan, saling mengingatkan, saling memperhatikan, dan menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain dalam hal berbuat baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup berdampingan, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling menolong satu sama lain, dan menegur di dalam kasih yang daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai aktivitas kami hari ini dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.